tanpa perlu sungkan ya. Dan dinyalakan saja mic-nya biar berjalan tanya jawab secara langsung ya, nggak perlu Anda tanya lagi. Oke, anggap aja kita lagi halaqah saat ini. Kalau gini Anda jadinya canggung nih. Tape, Anda langsung aja screen sharing ya. Oh iya, belum hosted. Oh ya. Gimana? Sambil menunggu. Tadi soal tryout-nya, kesulitan kah? Atau bagaimana? Ada yang mau berkeluh kesah? Belum diumumkan ya nilainya oleh Ustadz Abu Ja'far ya? Belum, Ustaz. Belum. Ini antum lagi di satu tempat atau pisah-pisah nih? Pisah-pisah. Oh, insya Allah bisa. Sebentar, masih WhatsApp tadi. Anda tadi pagi ngerjainnya mepet banget, Ustaz. Oh, hebat banget. Sibuk ya. Insya Allah. Tapi ini udah kelihatan? Sudah. Oke. Bismillah ya, kita coba membahas walaupun waktu kita nggak banyak ya, setidaknya ada faidah. Tape. Alhamdulillah tadi ada Fahmul Masmu ya. Kalau ini nggak usah dibahas ya, ini tergantung pendengaran kita. Kalau misalnya nanti di Lipia, masing-masing per kelas kan, ditentukan kelasnya di mana. Nanti Fahmul Masmu ini nggak mesti di awal. Ada satu syekh yang dia itu jalan-jalan ke kelas-kelas gitu. Jadi biasanya kita disuruh langsung ngerjain Fahmul Makro dulu. Kayak gitu. Sambil menunggu syekh yang memberikan soal Fahmul Masmu'nya gitu. Dan insya Allah lebih mudah lah, karena dia bisa kita minta ulang. Syekh, afwan, bersama kita untuk karir, pokoknya yang senada lah. Minta ulang, insya Allah bisa. Itu untuk Fahmul Masmu'. Ya, insya Allah bisa kita lewat ya. Kalau kami sa'atul an, insya Allah antum udah inilah. Jadi Fahmul Masmu' kita skip. Langsung ke Fahmul Makruh aja. Tab ini untuk teksnya kebaca dengan jelas nggak? Bahasanya sulit nggak? Lumayan mungkin karena kosakata yang kurang ya Sat ya. Jadi agak lumayan susah. Kosakata ya. Anda juga masih baru belajar. Mana bengkeng? Sama, Anda juga masih belajar ya. Baik, ini langsung aja ya. Ini antum semua udah baca, Anda juga udah baca saat buat soal. Mal maudu'ul munasib linnas? Apa judul yang tepat untuk teks di atas? Bukhlul ulama ibil waqti, ihtimamul waqti, hayatul imami abil wafa, qimatuz zaman. Ini yang Anda lihat rasionya pada menjawab ihtimamul waqti. Ya. Rata-rata ini, ya enggak? Iya. Ihtimamul waqti. Padahal kalau dilihat konteks teksnya, ini Abul Wafa, ya, Imam Abul Wafa, dia itu menitik beratkan untuk menghargai waktu. Dan dia juga di sini menjelaskan perbedaan istifadah bil wakti orang-orang yang zaman dulu sama orang-orang yang sekarang. Kayak gitu. Nah, maka di sini lebih tepat ya. Ini sebenarnya ini sih objektif sih, tergantung siapa yang menilai ini gimana gitu. Dan yang buat teksnya siapa. Kalau kita rekan-rekan yang buat lebih menilai ini ke kimat hukum. Ihtimal muwaqqat juga benar ya. Yang penting kita menguasai teksnya aja. Yang jawab kimatuz zaman cuma beberapa saja. Ya, jadi nanti ini kayak soal bahasa Indonesianya. Kita fokus kepada pokok pikirannya gitu. Inti utamanya apa? Di sini di awal udah dijelaskan. Yan bagilil insan ayya'rifa qimatal waqti. Nah, pembahasan. Wah, lemah baterainya, Afan. Ya, di situ di awalnya udah jelas tuh. Ya, yang bagilil insan ayya'rifa qimatal waqti. Nah, dari situ udah pokok pikirannya tuh. Setelahnya baru penjelasannya. Kalau antum mau tahu tes Madinah juga sama. Ada khibar tahdid mustawa baru-baru ini.
Dan ikhtibar itu ada tentang bahasa Indonesianya juga. Malah kita ditanya, ada teks, kemudian kita disuruh memilih mana di bawah ini yang merupakan pokok piran. Mayali, apa yang punya bahasanya fikroh ro'isa lah, fikroh ro'isa sama fikroh muayyidah, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Pokoknya kayak bahasa Indonesia diarabkan gitu. Gitu. Nah, ini qimatuz zaman. Lanjut, hadhil asma warada dzikruha, ini gampang ya. Yang benar ini Ibnu Jauzi. Abdul Wafa ada, Al-Hafidz Az-Zahabi ada, Ibnu Aqil ada. Gitu ya. Mimma yusa'idul insan ala istithmari waqtihi. Makan banyak omong, kumpul-kumpul sama orang, atau tansikul waqt. Jawabnya jelas ya, tansikul waqt. Tansik maknanya tanzim. Ya. Tansik itu lebih ke menyusun, sama aja ya, tanzimul waqti, tansikul waqti, tartibul waqt, itu muradif. Kemudian ma ahammu ma yufarriqu bainan nasi fil madi wal hadir. Apa yang membedakan orang dulu sama sekarang? Yang paling mencolok ya, kalau di atas kan kita sedang membahas teks di atas ya, dan teks tersebut membahas tentang pemanfaatan waktu, ya kan? Orang zaman dulu dan orang zaman sekarang, berarti ya jawabannya istifadah al-waqti. Bukan menggunakan alat elektronik atau membaca buku atau beramal soleh, bukan. Tapi istifadatul waktu. Lanjut ya. Kemudian mal mudad min kalimati yadhinnun. Ada yang tahu nggak yadhinnun ini artinya apa? Dhanna yadhinnun. Dhanna yadhinnun, dhanna yadhinnu artinya bakhila yabkhalu. Ya, berarti lawannya bakhila yabkhalu yajudun. Ya. Jawad, dermawan. Jada yajudu. Yastaghillun bukan. Yastaghillun kayak apa ya? Memanfaatkan lah, kayak yastafid gitulah. Yahfadzun apalagi, bukan. Menjaga. Yabkhalun, ini muradifnya ya. Yabkhalun muradif yadinnun. Kita harus memperbanyak kosakata lagi nih kalau gitu. Lanjut. Mal mudad min kalimat yadinnun. Udah. Di bawahnya ma muradifu kalimatin naum. Nah, ini sinonim tidur. Pernah dengar al-maut? Ya, ini akhul naum ya. Apa? Al-maut akhu an-naum. Bukan. Rukut ya artinya tidur. Yaqdhah bangun, ighma pingsan. Ya. Berarti yang tepat ar-rukut. Al-ighma. Rajulun mughma alaihi, berarti seseorang yang pingsan. Maut mati, yaqdhah terjaga atau bangun. Ar-rukut ya, raqada yarqudu. Nama yanamu. Lanjut, ma mufradus suhuf. Ini suhuf. Artinya koran-koran ya. Muradif dari jaridah. Berarti yang mana nih? Sohfah, sohafi, sohifah, as-sihaf. Yang benar adalah sohifah ya. Ada nih, masih ada di antara kalian yang jawab selain sohifah. Gak apa-apa ya. Sohifah ini mufrad dari suhuf. Sohafi ini wartawan. Kalau sohfah nggak tahu, anak ngasal ini. As-sihaf juga sama. Bukan ya? Yang benar sohifah. Taib. Nah, ini tentang narkoba sama miras. Banyak mufradat yang belum familiar ya. Insya Allah antum udah baca semuanya. Sekarang kita langsung masuk ke soal. Selanjutnya, ini kalau di Google Form sini nggak ada nomor-nomornya nih. Wa fi nihayatil amri tu'addil mukhaddiratu bimuta'atiha. Ikhtaril jumlah allati tuwafiqu hadhihi al-ibarata ma'nan. Hadhihi al-ibarati benar ya, tuwafiqu hadhihi al-ibarata ma'nan. Apa nih artinya? Wa fi nihayatil amr, dan pada akhirnya tu'addil mukhaddirat bimuta'atiha. Mukhaddirat itu akan ada yu'addi, akan berefek atau berpengaruh, tapi di sini maknanya lebih ke mematikan ya. Muta'atiha, ta'ato ya, ta'ato itu mustakhdim ya. Ta'ato istakhdama, istamala, atau istafada, pokoknya pengguna ya.
Ta'ato ya ta'ato itu menggunakan. Ya, pengguna bahasanya seperti itulah kurang lebih. Berarti ini yang mana yang tepat? Taqdil mukhaddiratu baina muta'aqiha fi nihayatil amr. Bukan. Taqdi baina, ya, taqdi baina. Kalau taqdi disandingkan dengan baina, maka ini artinya kayak al-qadi, ya. Makna qadi kan menghakimi, berarti memberikan hukum gitu, menengahi. Sebagaimana qadi. Ya, qadi kan artinya hakim. Ya, kalau baina menghakimi atau memberikan atau menengahi. Ya, ini tufsidul muqaddirat jisma, ini enggak ada hubungannya ya. Merusak badan pengguna pada akhirnya. Padahal kalau ini akhirnya tuh pasti narkoba membunuh kita itu, mematikan kita. Maka di sini bukan merusak lagi, membunuh. Jadi ini salah yang B. Nah, ini tanqusu wazna badan. Nah, ini mengurangi berat badan, ini enggak lagi ya. Bukan mengurangi berat badan, ini mengurangi umur ya, mati. Nah, yang terakhir taqdi al-mukhaddiratu ala. Nah, kalau taqdi qada yaqdi disandingkan dengan ala, maknanya qatala. Qada itu ala Muhammad. Aku telah membunuh Muhammad gitu. Ya. Jadi sebagaimana ini ya. Contoh nazara yang duru, melihat ya. Melihat itu kalau kita sandingkan nazara yang duru dengan ila, melihat. Tapi kalau nazara yang duru saja itu maknanya menunggu. Nazartuka, saya telah menunggumu. Kalau nazartu ilaika baru artinya saya telah melihatmu, gitu. Paham ya? Nah, di sini ada beberapa kata yang memang kalau dia bersanding dengan huruf tertentu maknanya jadi beda, gitu. Kayak contoh intahayantahi, berakhir atau selesai. Kalau kalian atau kita ya, kita tanya sama orang, intahayita gitu. Artinya apa kalau intahayita aja? Artinya ente udah mati. Karena intahayantahi artinya berakhir. Kalau kita hanya mengucap intahayita, bukan maknanya udah selesai ya. Ente udah mati belum? Cuman kalau misalnya kita lengkapkan intahayita minal amal, nah itu baru artinya udah selesai belum dari pekerjaan yang dimaksud. Gitu. Kalau mau lebih kompleks ya. Cuman biasanya kita make yang umum-umum aja. Kayak gitu. Oke, jadi bisa lebih diperhatikan lagi di sini. Lanjut. Ma jam'u kalimatid da. Nah, da sendiri artinya apa, da? Daun artinya penyakit ya, lawannya dawa. Dan daun jamaknya adwa. Sedangkan adwiyah jamaknya dari dawa. Gitu. Ya, jadi jawabannya ini. Adwa sakom. Ya, muradif da sakom. Jadi da ini maknanya bisa asakmu atau al-maradu. Ya. Kayak gitu. Kalau adwiya ini apa ya? Dawaun adwiya. Kalau dawaun adwiya, ini adwiya ini kayaknya ngasal deh. Yang buat ngaco gitu. Yang penting dibuat untuk mengecoh aja. Kayak gitu. Ya. Lanjutnya. Hadhihi laysat minataji. Ini bukan ya di bawah ini yang bukan efek dari narkoba, kecuali udah bukan kecuali lagi berarti efeknya yang ditanya. Ini agak sedikit mengaco ya karena kan di sini mainannya kan fahmul makruh. Jadi benar-benar yang dimainkan akal kita gitu. Gimana cara kita membaca soal, membaca teks gitu. Memang benar-benar harus ini. Jadi yang di bawah ini yang bukan, udah bukan kemudian kecuali. Berarti positifnya ya, berarti yang di bawah ini yang merupakan efek dari narkoba, hilang akal, ila ini artinya idman. Ila idman atau bahasanya kebiasaan atau apa sih kecanduan. Ila idman kecanduan, ila sama muradif alal mukhaddir. Ya, jadi membuat penggunanya kecanduan, luhukul amrad al khatirah bijismil mutaati. Di sini apa namanya? Menyebabkan penyakit yang berbahaya pada badan pengguna. Ya, efeknya ya semuanya benar nih. Jawabannya maka kullun sahih. Ya. Jadi perhatikan baik-baik soalnya ya. Fahmul makruh bukan hanya teks tapi pertanyaannya juga. Oke. Selanjutnya, ayyin al-ibarat allati tuaddi bukan tuaddi, tuayidu
hadisan Nabi. Pilih mana kalimat yang mendukung perkataan Nabi SAW, ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'ith. Jauhi khamar karena dia adalah induk induk keburukan. Nah, kira-kira yang mendukung kalimat ini apa? Idza faqada al-muta'ati al-mukhaddira aw nafida maluhu fa innahu yartakibul jaraim. Kalau pengguna atau pencandu narkoba kehabisan harta, maka dia akan dia akan melakukan kriminal. Maksudnya melakukan kriminal ya dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan narkoba. Kira-kira tepat nggak kalimat ini? Kita pindah ke selanjutnya dulu ya. Al-mukhaddiratu mawadun tabi'iyyah atau mustahdarah tuaddi bi muta'aqiha ila halatin min al-idmani 'alaiha. Pokoknya maksudnya narkoba adalah bahan alami yang menjadikan penggunanya atau yang mencobanya itu kecanduan. Kira-kira ini masuk nggak? Jadi siapapun yang menggunakan narkoba, ya maka narkoba tersebut akan membuat penggunanya menjadi kecanduan. Masuk nggak ke sini? Kayaknya enggak. Selanjutnya, tu'addu al-mukhaddiratu min a'zamil afati allati ubtuliyat biha al-mujtama'atul basyariyah mundu aqdamil usur. Ya, di sini maksudnya narkoba dianggap sebagai sebagai hama ya. Hama maksudnya hama. Pokoknya sesuatu yang memiliki efek buruk lah bagi seluruh masyarakat ya, bagi seluruh umat manusia dari zaman dulu. Kira-kira masuk nggak ke sini? Enggak ya? Atau nanti bisa dibandingkan dengan yang pertama. Yang terakhir, ila janimi taw'iyatil mujtama' bi madari halil wiqayati minha. Kalau di sini ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya, kehapus sepertinya. Jadi kira-kira yang mana? Yang pertama atau yang ketiga? Dan di sini yang mendukung hadis Nabi tersebut, yang ini ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'is adalah yang pertama. Ya, ummul khaba'is, induk segala keburukan. Nah, di sini agak nyambung nih. Kalau pengguna narkoba itu kehabisan uang untuk beli narkoba, maka dia akan melakukan segala cara. Nah, melakukan segala cara ini nih. Nah, ini kan biangnya gitu. Biang dari kejahatan karena dia ingin mendapatkan narkoba, dia akan melakukan segala cara. Nah, wajhus syabahnya di sini, ya. Wajhus syabah ya, berarti ilmu balago ya. Poinnya di sini, gitu. Yang menjadikan ibarat ini kalimat ini dengan yang ini sama, ya. Gitu. Jadi yang jawabannya A, bukan yang C. Selanjutnya, wasaru yu'alijuna al-mutawarritin. Nah, sini i'rab. I'rabnya apa mutawarritin? Dia maf'ul ya. Maf'ul bihi dan semuanya maf'ul bihi mansubun wa alamatu nasbihil ya li'annahu musanna. Ini musanna bukan? Bukan musanna. Kenapa bukan musanna? Kita lihat dari domir setelahnya. Di sini ada bihim, ya. Ya yu'alijuna al-mutawarritina fiha bi fi masahatin khassatin bihim. Nah, bihim ini domir pasti kembali ke ya isim sebelumnya, dan isim sebelumnya yang yang dia itu jamak ya mutawarritin. Berarti di sini mutawarritin ya-nya di sini bukan ya musanna ya, tapi ya jamak mudzakkar salim. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah ba. Wa alamatu nasbihil ya li'annahu jamak mudzakkar salim. Ya, jadi yang membedakan mutawarritin atau mutawarritain, kita bisa lihat kalimat seutuhnya. Di sini ada bihim dan dia kembali ke mutawarritin. Karena dia jamak, maka dia jamak mudzakkar salim. Gitu ya. Jadi bisa diperhatikan. Baik, lanjut. Istakhrij faidatan minan nas. Nah, ini faidah dari teks tersebut, darar istikhdamil mukhaddirati wal musakkirat. Akibat buruk efek samping dari narkoba dan miras. Ya, ini tergantung kalian ya nanti bacanya gimana ya, ma yahdutsu li mustakhdimi atau nisbah kabira atau manafi sih ya, jawabannya ini A. Ya. Kalau faidah insyaallah bisa antum baca, nggak ada yang perlu dibahas di situ.
Selanjutnya ini teks tentang Umar Ibn Khattab. Kalian udah baca ya teksnya ya. Di sini pertanyaannya, kaifa fahima Umar haqiqatal manzilah? Gimana caranya bagaimana pemahaman Umar akan hakikat kedudukan? Ayakuna dza haibatin amaman nas. Kedudukan itu ya menjadikan seseorang yang memiliki kedudukan itu berhaibah. Maksudnya memiliki kayak haibah itu wibawa di hadapan orang-orang. Kalau menurut teks ini Umar membahas wibawa enggak? Enggak ya, Umar tidak sama sekali membahas wibawa. Jadi bukan A jawabannya. Yang kedua, kedudukan itu ayusyaddida 'alan nas. Ya, keras. Ya, terhadap masyarakat. Enggak ya, Umar wataknya keras tapi kalau orang lain dia beda ya, lembut ya. Maka B juga bukan. Kedudukan ayyakuna misalan thayyiban yuqtada bihi. Ya, menjadi uswah, menjadi contoh yang baik yang diikuti oleh orang-orang. Inikah kedudukan? Kita lihat yang terakhir, alla yadha'a harisan 'inda babihi. Kedudukan itu, orang yang memiliki kedudukan itu maksudnya ya orang yang menjadikan seseorang atau yang dia itu memiliki penjaga gitu di depan rumahnya. Maka jawabannya adalah C ya. Kedudukan menurut Umar adalah orang yang memiliki kedudukan di mata Umar adalah orang yang menjadi contoh untuk orang lain. Ya, menurut teks di sini. Baik, lanjut. Qala Umar radhiyallahu anhu walau anna jamalan halaka dhaya'an bi syattil furati la khasyitu an yas'alallahu anhu Umar ibn al-Khattab. Kalau saja ada unta yang dia itu mati karena dia tersesat di pinggir sungai Efrat, ya, jauh dari Saudi saat itu, jauh dari Mekah saat itu, atau jauh dari Madinah, la khasyitu an yas'alallah, aku takut Allah akan meminta pertanggungjawaban tersebut kepada Umar, gitu. Nah, sifat apa yang dimiliki Umar dari perkataan ini? Ya, sifatnya adalah tahammul mas'uliyah, dia itu memikul tanggung jawab, atau insaf. Ya, selalu insaf tuh rujuk dari kesalahan gitu, kayak anak kurang paham juga insaf. Kemudian ada adamul jur, tidak berbuat buruk, atau al khusyuna. Khusyuna ini kasar ya, syai'un khashin, itu khashin itu sifat artinya kasar. Maka yang benar ya tahammul mas'uliyah. Di sini Umar takut kalau dirinya itu diminta pertanggungjawaban atas satu unta yang yang binasa karena dia tersesat. Nah, ini yang dimiliki oleh Umar. Sifat yang dimiliki oleh Umar dari perkataannya itu. Baik, lanjut. Akmil al-jumlah. Lengkapi kalimat ini. Titik-titik marad al-ibn. Nah, di sini kira-kira yang tepat apa? Aikona. Kalau aikona al-umma maradul ibn. Ya. Penyakit anaknya meyakinkan ibunya. Kira-kira cocok nggak ya? Enggak. Apalagi dengan teks yang di atas, nggak cocok. Kemudian, ahya al-umma. Penyakit anak membuat orang tua hidup. Enggak ya. Asharo. Penyakit anak membuat ibunya bangun. Atau membuat ibunya begadang. Tepat nggak? Tepat ya. Karena asharo di sini ada di teks di atas. Ya. Kayak gitu. Dan ada di kisah Umar di teks tersebut. Lanjut. Nah, di sini lumayan banyak nih. Faqama wa huwa yahmadullah. Di nomor baru ini, faqama wa huwa yahmadullah. Maka dia bangkit wa huwa yahmadullah. Nah, di sini apa nih? Bima tusamal waw. Waw di sini waw apa nih? Waw ma'iyah. Waw ma'iyah atau wawul ataf atau wawul istinaf atau wawul ha. Ada yang mau jawab? Di sini waw ma'iyah bukan. Kalau waw ma'iyah ya bersamaan gitu. Kayak misalnya zahabtu was subha. Itu. Zahabtu was subha. Aku pergi bersamaan dengan waktu pagi. Atau zahabtu was syamsa misalnya. Aku pergi dan
udah ada artinya di siang hari ya, dhahabtu wasyamsa dan seterusnya. Nah, itu wawul ma'iyah, dan di sini bukan ya. Bukan termasuk ke dalam kalimat tersebut. Wawul atof apalagi? Bukan. Wawul atof Muhammad wa Ahmad yadhaban. Itu baru atof. Wawul isti'nafiyah. Wawul isti'nafiyah. Bukan. Wawul isti'nafiyah itu adalah waw yang biasanya berada di awal kalimat ya, atau di awal paragraf. Ya, waw isti'nafiyah. Ista'nafa ista'nifu artinya ibtada'a yabtadi'u. Ya. Tapi isti'naf itu memiliki kekhususan. Maksudnya kekhususan dia itu memulai setelah sebelumnya terhenti. Ya, memulai setelah sebelumnya terhenti. Tapi kalau ibtada'a yabtadi'u itu memulai benar-benar dari awal. Ista'nafa itu memulai kembali ya, melanjutkan apa yang sudah terhenti. Itu isti'naf. Wawul isti'nafiyah. Satu lagi wawul hal. Nah, ini baru wawul hal ya. Faqama wa huwa yahmadullah. Dia bangkit sambil ya dalam keadaan dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Kurang lebih gitu ya, ini wawul hal. Selanjutnya, ikhtar maudhu'an munasiban. Ini maudhu yang munasib apa? Siratu Umar. Perjalanan hidup Umar enggak. Ini enggak menjelaskan kelahiran Umar, enggak menjelaskan remajanya atau sampai dia wafat gitu enggak. Syaraf Umar, kemuliaan Umar enggak. Dia enggak menjelaskan teksnya enggak menjelaskan tentang kemuliaan Umar. Kekuatan Umar bukan. Ini menjelaskan tentang tawadhu'nya Umar ya. Tawadhu'nya Umar. Kemudian ma makna harras? Harras penjaga. Penjaga di sini hattaf bukan. Bukan hattaf. Ana lupa hattaf itu maksudnya apa. Jundun ya. Jundun bukan makna dari harras. Penjaga tentara, enggak nyambung ya. Hajibun ya bisa kita lihat nanti batar. Batar itu orang yang memegang pedang gitu loh, yang menghunuskan pedang. Saiful batar. Batar itu yang menghunuskan pedang kayak gitu. Nah, di sini yang lebih tepat adalah hajibun. Hajibun artinya bodyguard ya. Bodyguard, penjaga. Ya sama mananya dengan harras. Jadi yang lebih tepat hajibun. Karena penjaga pintu biasa ya nggak mesti melulu bawa pedang ya. Kalau batar kan dia memang dengan pedang gitu. Spesialis pedang lah. Gitu. Maka di sini hajibun yang lebih tepat. Lanjut, ma muradifu ihtada. Ihtada maknanya iqtada. Iqtada maknanya ta'assa bihi. Ini kurang bihi ya, afwan. Ta'assa ya, ta'assa. Ta'assa iqtada ihtada. Artinya mengikuti, mencontoh gitu. Ya. Imtasala mungkin juga kayak gitu. Iqtaroha bukan memberi saran. Ini bukan iqtada nih ya, ini iftada. Kalau iftada artinya menebus ya. Menebus. Iftada menebus. Kalau iqtada baru. Ini iftara. Iftara artinya membuat-buat ya. Membuat-buat. Ya kayak apa ya? Membuat kabar bohong lah atau membuat kabar tidak benar. Iftara yaftari. Mengada-ada. Ya itu iftara yaftari. Seperti itu ya. Itu fahmul masmu udah selesai, fahmul makruh udah selesai. Intinya usahakan menjawab pertanyaan itu yang berkaitan dengan teks yang sebelumnya, dan perlu diperhatikan juga namanya juga fahmul makruh, maka harus benar-benar memahami apa yang kalian baca, baik itu soal, teks maupun jawabannya. Oke? Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum dilanjut? Belum, Ustaz. Belum ada ya? Oke, lanjut. Qawaid lughawiyah. Ishma'azza. Nah, ini biasanya model-modelnya kayak gini juga nih, lebih sahal. Ishma'azza mudhari'nya yashtami'izu. Wah, ini enggak jelas nih. Ini udah pasti salah nih. Atau ini kalau ini bacanya gimana? Yashma'azzu ya. Ini bacanya yashma'azzu. Kalau ini yashma'izu, kalau ini yashtamizu. Yang mana kira-kira? Yashma'azzu atau yashma'izu? Jawabannya tentu yashma'izu. Kenapa ini dibaca yashma'izu? Ini dibaca yashma'azzu? Ini kita pelajari di khot ya. Di khot imla. Ya. Kalau misalnya kapan kita meletakkan hamzah di atas alif, kapan meletakkan hamzah di atas waw, kapan meletakkan hamzah di atas ya.
Iya, tanpa titik ya, alif layyinah. Kalau kita hamzah ini diletakkan di atas alif, itu kita bahasanya itu kuat. Kalau dia di tengah kata ya, kalau dia di tengah kata, maka kuat-kuatan dengan huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya harokatnya alif. Maka alif sih, fathah. Maka dia diletakkan di atas alif. Karena intinya gini, mengadu harokat antara hamzahnya dengan huruf sebelumnya. Ini alif fathah dengan fathah, yashma'azu, maka dia letakkannya di atas alif. Kalau ini bawahnya yashma'izu, kenapa diletakkan di atas ya? Karena hamzahnya ini pasti dia berharokat kasroh. Nah, dikuatkan diadu kekuatannya dengan huruf mim sebelumnya. Itu yashma'izu. Fathah dengan kasroh. Mana yang lebih kuat? Kasroh atau fathah? Jawabannya lebih kuat kasroh. Urutan kekuatan harokat ya. Jadi harokat itu masing-masing punya kekuatan. Yang paling tinggi kekuatannya itu apa? Kasroh atau dhammah? Yang paling kuat itu Allahu Akbar, lupa lagi. Pokoknya dhammah alif fathah itu dia ke urutan ketiga. Yang terakhir sukun. Kayaknya yang pertama kasroh deh. Atau dhammah ya. Ada yang tahu nggak? Anda lupa. Ada yang bisa ngasih Anda jawaban? Anda lupa. Dhammah atau kasroh yang pertama. Pokoknya urutannya gitu. Jadi kalau hamzah di tengah kata, maka dia tulisannya di atas alif, di atas waw atau di atas kasroh, maka jawabannya dilihat kuat-kuatan dengan huruf sebelumnya. Ya, harokat hamzahnya dengan harokat huruf sebelumnya. Ya, urutan kekuatannya kayaknya dhammah deh kekuatannya. Iya, dhammah dulu. Dhammah, kasroh, fathah, baru sukun. Ya, itu urutan kekuatannya. Contoh tulisan yang ini ya. Contoh tulisan yang menguatkan di atas dhammah ya. Contohnya apa ya? Anda lupa kalau nggak ini. Pokoknya ini nanti lah insya Allah antum temuin. Ya, kalau misalnya hamzahnya di tengah-tengah itu nanti tinggal dilihat dengan huruf suruhnya kuat-kuatan. Kalau di akhir maka tinggal lihat aja huruf harokat sebelumnya atau harokat ini ya. Harokat sebelumnya langsung. Ya, langsung lihat harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya contoh khotoun. Kalau khotoun, dia ditulisnya di atas apa? Hamzahnya di atas alif. Maka ngelihat harokat sebelumnya. To itu fathah. Maka hamzahnya diletak di atas alif. Kayak gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Naba'u. Nabaun. Naba, an-naba ba-nya fathah, maka hamzahnya di atas alif, ya kan? Kayak gitu. Gitu ya. Itu tinggal lihat kuat-kuatan harokat. Lanjut. Selanjutnya, masdaru ista'ara. Ista'ara yasta'iru, masdarnya isti'arah. Enggak ya? Enggak ada. Isti'arah atau isti'yar. Yang benar yang mana? Isti'arah atau isti'yar? Jawabannya isti'arah ya. Isti'arah. Kalau isti'yar, tinggal dulu ya. kenapa tidak isti'yar? Karena dia di sini huruf illah ya. Ada di sini yang pernah belajar i'lal, pernah dengar istilah i'lal enggak? Kalau dalam ilmu nahwu i'rab. Kalau dalam ilmu shorof biasanya i'lal. Ada yang pernah dengar? Iya. Ada, pernah dengar enggak? I'lal. I'lal itu ada dua, ada i'lal bil qalbi, ada i'lal bil hadfi. Ya, itu penjelasannya nanti ada di bawah lagi. Kalau di sini yang lebih tepat isti'arah ya. Sebagaimana istafada. Istafada, istifada. Enggak ada apa ya? Enggak ada ya. Adanya istifadah, isti'arah, istifadah. Kayak gitu. Karena ini
Ainul fi'linya dia huruf illah. Oke. Lanjut. Ismu makani ta'ima. Isim makannya ta'ima apa? Ini bisa kita lihat dari mudhari'nya ya. Mudhari'nya ta'ima apa? Ta'ima yat'amu. Nah, ainul fi'linya harokatnya fathah. Maka isim makannya dan isim zamannya mat'amun. Ya, ala wazni maf'al. Kalau ainul fi'linya kasroh baru mat'im. Ya. Mat'im. Seperti jalasa yajlisu, tempat duduknya majlis, ya. Nggak ada majlis. Majlis. Itu tinggal dilihat di fi'il mudhari'nya, ainul fi'il dari fi'il mudhari'nya. Nah, di sini nih banyak yang salah nih dan bahkan nggak ada yang benar di sini. Anda lihat di catatan belum ada yang benar ya. Mungkin terluput. Aslu fi'li, asal kata khofa. Asalnya apa? Khofa? Khaufun. Khifa, ini bukan khifa ya, khayifa atau khoyafa bukan. Ini khoyifa atau khoyafa atau khowafa khowifa. Jawabannya adalah khowifa. Khowifa yakhwafu. Asalnya itu, ya. Jadi orang Arab tuh nggak mau ribet. Karena dia nggak mau ribet, dia maunya yang mudah-mudah, akhirnya muncullah istilah i'lal. Merubah huruf illah menjadi apa ya? Bukan huruf ilah ya. Bukan merubah huruf ilah. Gimana ya bahasanya itu? I'lal. Aduh, Ana lupa bahasanya. Nah, mesti lihat dulu nih. Nah, i'lal. Nanti Ana kasih ininya. I'lal itu hadfu harfi illah au qalbuhu au taskinuhu. Huruf apa namanya? Menghapus huruf illah atau merubah huruf illah atau mensukunkan huruf illah. Jadi, ini asalnya khawifa yakhwafu. Waw huruf illah. Maka dirubahlah. Sama Ana nggak tahu ya kenapa mereka merubah-rubah, merubah. Akhirnya jadi khofa gitu. Walau alam ya, ini lebih ke simai ya. Jadi bisa untuk belajar sendiri. Yang penting intinya i'lal itu ada dua, i'lal bil hadfi sama i'lal bil qalbi. Kalau bil hadfi itu menghapus huruf illah. Contoh, dia di fi'il amr, ba'a yabi'u. Kalau ba'a yabi'u. Atau enggak ini, khofa yakhafu. Asalnya kan khawifa yakhwafu. Berarti kalau khawifa yakhwafu, fi'il amrnya apa? Ikhwaf, ya kan? Ikhwaf. Tetapi dalam aslinya ya, yang kita gunakan khofa yakhafu, fi'il amrnya apa? Khaf. Ya kan? Khaf. Di situ alifnya dihilangkan, yang di awal dan yang keduanya juga dihilangkan kan. Khofa ada alif tuh di tengah-tengahnya. Ainul fi'ilnya jadi alif. Maka ketika fi'il amr dihilangkan jadi khaf. Harusnya ikhwaf, ya kan? Nah, di sini ada dua huruf yang dihilangkan menjadi khaf. Nah, itu namanya i'lal bil hadfi. Kalau i'lal bil qalbi mengganti huruf ilah dengan huruf yang lainnya. Nah, ini dia. Khawifa menjadi khofa, ya. Mengganti waw menjadi alif. Ya, menjadi alif. Sebabnya kenapa? Wallahu alam, orang Arab nggak mau sulit. Nggak tahu ya, Ana juga nggak tahu sampai sekarang alasannya apa. Ya, ini maksudnya ke dalam bab i'lal. Dan mungkin antum perlu baca-baca untuk ini, ya. Sebagaimana ba'a yabi'u dari baya'a yabi'u. Ya kan? Baya'a yabi'u. Aslinya kan ba'a yabi'u. Asal katanya baya'a yabi'u. Nah, itu mungkin agak kesulitan ya untuk mengucap ya, baya'a yabi'u. Jadinya dirubahlah jadi ba'a yabi'u. Mungkin itu alasannya. Listiqal. Karena agak berat mengucapkannya di lidah. Kan orang Arab nggak mau ribet. Gitu ya, kurang lebih ya. Jadi mungkin bisa antum mutolaah, baca-baca, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, ma yali min amsilatil masdar. Nah, ini contoh-contoh masdar. Ya, masdar wa antasumu khairul lakum. Benar nih masdar? Ya, ini masdar. Namanya masuk ke dalam bab masdar muawwal. Ya, muawwalnya dengan an diikuti oleh fi'il. Wa antasumu
khairul lakum. Ini maksudnya artinya apa? Dan kalau kalian dan puasa kalian itu lebih baik. Kayak gitu. Oke. Ini satu, masdar mu'awwal. Ada masdar mu'awwal. Pernah dengar nggak masdar mu'awwal? Nah, Ustaz. Ya, masdar mu'awwal. Kemudian a'jabatni kitabatul ustaz. Ini jelas ya. Ini masdar asli dari kata bayak tubuh, dan di sini terpapang jelas. Maka ini jelas contoh dari masdar a'jabatni kitabatul ustaz. Kalau ini yasurruni bi annaka najih. Yasurruni bi annaka najih. Aslinya gimana ya? Ini sebenarnya pengen dimasukin ke masdar mu'awwal nih, cuman nggak ada ininya, bukan termasuk dari masdar mu'awwal bi'an ini. Bi'annaka anna plus domir. Ini bukan ya, yasurruni bi'annaka najih. Ini tadi ana salah ngasih soal, afwan. Tadi soalnya ana ma yali min amsilatil masdar illa. Ada itunya. Dan aslinya jawabannya kulun jawabin sahih. Tadi ana salah, jadi ini ana bonuskan. Karena ini ana masih bingung dengan yang ini. Ini contoh yang sebelumnya nggak tepat ya. Oke, sekarang ana jelasin masdar aja ya. Masdar ada banyak. Ada masdar mimi, masdar yang diawali dengan huruf mim, ya. Kemudian ada masdar asli yang memang masdar sebagaimana kita hafalkan di ini tasrif istilahi, ya kan? Fa'ala yaf'alu fa'lan gitu. Kemudian ada masdar sinai. Masdar sinai biasanya ditambahkan ya dan tak marbutoh di akhirnya. Misalnya insan artinya manusia, kemanusiaan insaniyah. Kayak gitu. Kemudian ada masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal ini ya, bisa dengan an, kemudian fi'il mudhari setelahnya, atau an fi'il madhi setelahnya gitu. Kayak gitu. Ya, itu diantara masdar. Ada yang mau tanya di sini? Oke, ada, lanjut. Ma yali minal af'alil lazimah. Nah, lazim, fi'il lazim apa kemarin? Al-fi'lul ladzi la yahtaju ila maf'ul bihi. Yang tidak butuh ya, atau tidak perlu objek. Khasyi'a. Butuh objek? Tidak butuh. Khasyi' itu fi shalah. Aku telah khusyuk dalam salat. Nah, maka ini lazim ya. Di sini jawabnya kecuali, berarti ini lazim. Akhafa. Akhafa artinya menakut-nakuti. Khafa ya khafu, takut. Kalau khafa ya khafu dia butuh maf'ul enggak? Butuh. Ya, bukan butuh ya. Tapi dia bisa butuh, bisa pakai atau enggak gitu. Dia bisa khiftu, ana khaif, ana takut gitu. Dan enggak mesti disertakan maf'ul setelahnya. Jadi muta'addi itu bisa disisipkan maf'ul lah di situ. Bisa disisipkan maf'ul. Enggak harus diwajibkan ya. Intinya fi'il yang bisa disisipkan maf'ul. Kalau khofah bisa. Akhofa menakut-nakuti apalagi? Karena fi'il lazim itu bisa jadi muta'addi bila mana kita tambahkan hamzah di depannya gitu. Ya contoh jalasa, nih jalasa. Jalasa dia lazim. Ya kan duduk. Tapi kalau ditambahkan hamzah di depannya menjadi ajlasa, itu jadi muta'addi. Ya kan? Ajlastuhu 'alal kursi. Aku telah mendudukkannya di atas kursi. Atau aku telah membantunya duduk di atas kursi. Kayak gitu. Ya. Salah satunya. Ditambahkan hamzah di depannya. Jalasa ajlasa. Nah, ini kalau qoma yaqumu berdiri, maka dia lazim ya. Kayak gitu. Nah, maka yang bukan adalah akhofa. Ustaz, mau ada pengumuman dulu dari Ustadz Abu Ja'far Cecep. Oh, iya. Nanti dilanjut lagi. Nah, tafadhol. Ya, silakan Ustadz Abu Ja'far Cecep. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, kaifahalukum ya ikhwah, Fasah Ustaz Muhammad Rio, Masya Allah. Kaifahalukum ya Ustaz? Ana bi khair, alhamdulillah. Masya Allah. Anta mabsut jiddan. Hah? Jaluna masrurin. Ya.
التعليم ممتع. طيب بالنسبة الأسئلة يعني كم بقي من الأسئلة التي لم يشرح؟ نصف الأسئلة. 50 سؤال. 5 soal. Jadi baru setengahnya Ustaz ya? Nah, nampaknya memang tidak cukup 1 kali pertemuan ya. Kayaknya harus ada pertemuan berikutnya Ustaz untuk membahas setengahnya lagi Ustaz. Kita mengapa Ustaz ya? Kalau langsung Belanja 100 juga kayaknya enggak apa Ustaz. khawatirnya kalau langsung 100 khawatirnya kapasitasnya. Oh, Kapasitas untuk mencernanya. paham, Ustaz. Ya. Nah, jadi mungkin di kesempatan ini kita break dulu, enggak apa-apa Ustaz ya? Lah, Ustaz. Nah, tapi Ana ingin menyapa ini para peserta ikhwan ya. Abdul Halim, kaifalukum Abdul Halim? Alhamdulillah khair Ustaz. Adam Smith. Adam Smith aina? Adil Rahman. Aina Adil? Naam Ustaz hadir. Uzaifah. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Muhammad Arif. Hadir Ustaz. Rafli Hidayat. Baik ya. Masya Allah, ini yang hadir di kesempatan ini, semoga Allah berikan kemudahan dan taufik ya, baik ikhwan maupun akhwat yang menunjukkan kesungguhan baik dari mengikuti bimbingan pendalaman materi maupun juga tryout dan juga pembahasannya. Jadi Ana pernah mengalami waktu di Al-Irsyad itu tryout bahasa Arab. Kalau Sadrio berapa nilainya tryout bahasa Arab, ingat nggak di Al-Irsyad? Oh, enggak, Ustaz. Ana enggak ada di sana. Ngikut Nggak yang di tryout? luar aja. Kan kita mau ujian nasional ada tryout dulu. Oh, itu. Bahasa Arab, Ustaz. Iya bahasa Arab. 100, Ustaz. Masya Allah. Nggak salah jadi pembimbing kita, alhamdulillah. 100 ya. Tryoutnya 100 itu. Luar biasa. Jauh berbeda. Kalau Ana sangat minim sekali Ana. Di bawah KKM. Jadi ketika tryout itu Ana di bawah KKM. Kenapa? Karena soal dari Departemen Agama itu beda dengan soal-soal di pesantren. Pesantren kan nggak jauh beda daripada esai kan. Kalau soal itu paling ya esai rata-rata lah gitu ya. Nah ketika dari Departemen Agama itu mulai banyak pilihan ganda saat itu, dan rangkuman dari kelas 1 MA sampai kelas 3, sehingga kaget gitu ya. Nilainya kecil banget di bawah KKM. Tapi dari tryout itu Ana bisa menggarisbawahi bab-bab yang Ana salah di situ. Ketika dibahas oleh Ustadz, kemudian Ana pelajari dan Ana waktu itu merujuk kitab Al-Ajrumiyah, terjemahan. Jadi ada kitab Nahwu Al-Ajrumiyah yang terjemahan yang kecil, buku saku itu. Ana murojaah di situ aja. Nah, ketika ujian nasionalnya, ujian akhir sekolahnya, alhamdulillah bisa lolos lebih dari 80 gitu. Sehingga bisa diterima di Al-Azhar. Nah, maksud Ana cerita di sini adalah tryout itu sangat penting. Nggak apa-apa kita nilai kecil ketika tryout tuh nggak apa-apa. Namanya juga uji coba, namanya juga belajar. Tetapi yang penting adalah apa follow up kita setelah tryout. Apa yang harus kita lanjuti, apa yang sikap kita gitu. Kita tahu di sini kurang memahami, di sini salah, kurang paham, kurang mengerti. Berarti kita dalami. Ya. Maka ya
Bagi ikhwan dan akhwat yang ingin melanjutkan ke Libya, antum harus sungguh-sungguh. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita nggak akan bisa mendapatkan hasil. Kalaupun dapat hasil itu bisa mendatangkan kesombongan. Saya nggak sungguh-sungguh aja bisa lulus kok. Saya nggak belajar aja bisa lolos kok. Itu dikhawatirkan bisa menimbulkan kesombongan. Tapi beda ketika kita berjuang dan berusaha sungguh-sungguh, kita akan lebih tawadhu, lebih rendah hati, bahwa ini adalah fadlun minallah. Setelah kita berusaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz Muhammad Rio, kita ingin pilih satu ikhwan dan satu akhwat untuk dapat hadiah ya. Masya Allah. Iya. Jadi mungkin bisa diumumkan siapa juara satu dari ikhwan dan satu dari akhwat. Ya. Untuk hadiahnya nanti disiapkan oleh Hunapa Center. Ya, disiapkan. Cuman untuk malam ini kayaknya belum bisa dibagikan. Tapi yang jelas ada hadiahnya. Nanti kita umumkan insya Allah. Ya, setelah dari Ustadz Rio, nanti kita umumkan kembali di grup pemenang dan juga hadiahnya. Tafadhol Ustadz Muhammad Rio, dibacakan satu ikhwan terbaik dan satu akhwat terbaik. Baik, ini yang mengajarkan, yang mengerjakan pada waktunya ya, Ustaz ya. Iya, Ustaz. Baik. Untuk ikhwannya hadir nggak nih? Oh, hadir, Ustaz. Masya Allah. Hadir nggak ya? Nggak tahu, Ustaz. Namanya Adam Firdaus. Oh, ada Firdaus. Masya Allah. Tadi barusan hadir tadi beliau. Adam Firdaus. Keluar sebentar beliau di sini. Coba Kak Zeta telepon, suruh masuk Zoom lagi, mau ada pengumuman hadiah nih. Oh iya, siap. Ya, Taib. Kamu buat tanah aja, Tat. Malam. Ya. Taib, barakallahu fi Ustaz Iya, Adam Firdaus ya. Beliau angkatan kedua dari alumni Al-Hunafa. Ya. Nilai poinnya nggak usah, Ustaz? Poinnya Nggak perlu usah nggak ya? Ustaz Rio? Perlu nggak Ustaz Rio? Nanti aja lah, Japri aja ya. Nanti aja ya. Taib. Karena Akhwatnya. kita mintanya Japri, Ustaz. Oh iya. Akhwatnya. Yang akhwat. Yang pertama, Masya Allah, dia langsung daftar syariah nih, Ustaz. Pengennya daftar syariah. Bukan yang pertama, memang satu orang ikhwan, satu orang akhwat. Enggak, maksudnya dia ketika mendaftar, dia milihnya, kan ada pertanyaan, mendaftar apa di Libya, dia mendaftarnya pengen syariah. Oh, Masya Allah ya. Namanya Dewinta. Oh, Dewinta Harim kan, Ustaz? Dewinta Harim, Oh iya. Nah, Dewinta Inayah. Beliau berhalangan meminta izin di grup. Ustaz. Masya Allah, jadi dua-duanya nggak hadir ya. Adam Firdaus nggak hadir, Dewinta nggak hadir. Ya, pemenangnya. Ya. Mungkin percaya diri beliau, Ustaz. Bukan, mungkin ada halangan lah. Qadarullah. Ya, ada udzur. Baik. Ya, selamat kepada mereka berdua ya. Walaupun tidak hadir kesempatan ini, maka nanti kita umumkan di grup. Dan juga selamat kepada para ikhwan dan akhwat yang sudah mengikuti pastinya tryout ini, yang telah mendapatkan ilmu dan juga pengalaman. Ya, semuanya yang hadir di sini. Ya, jangan pernah menyerah dan terus berusaha. Baik. Jadi insya Allah Ustadz Rio nanti akan ada pembahasan lanjutan Ustadz ya. Boleh, Ustaz. Nanti dia atur aja, Ustadz Rio yang menentukan waktunya, para peserta ini mengikuti ya. Kemudian silakan nasihat dari saya sudah, nasihat dari Ustadz Rio di kesempatan malam ini untuk menutup, tafadhol ya. Nasihat, Ustaz. Waduh, Masya Allah. Ya, closing lah, penutup. Baik. Untuk antum yang ingin berjuang ke Libya, bahwa Libya itu bukan satu-satunya ya jalan kita menuntut ilmu. Banyak tempat-tempat ya ladang ilmu yang bisa kita kunjungi di sana selain Libya. Jadi Libya itu bukan patokan, nggak dapat Libya langsung udah langsung giroh belajar itu udah hilang gitu. Atau mungkin
ada yang ingin mendaftar ke Madinah misalnya, hanya Madinah doang opsinya, terus gagal, hilang semangatnya. Jangan, karena tempat belajar itu bukan hanya Lipia atau Madinah, kayak gitu. Banyak ya. Ada STDI mungkin, ada STI Ali, ada di Jakarta mungkin ada kayak ya banyak lah segala macam tempat-tempat kita belajar gitu. Dan kalau misalnya kita ingin sukses, salah satu tipsnya itu adalah istiqomah murojaah ya. Itu paling bermanfaat bagi Ana menurut Ana. Ya, apa yang udah kita pelajari, kita murojaah. Minimal kalau dalam bahasa Arab kan itu ilmu kami. Ilmu berbicara. Ya, jadi murojaahnya, murojaah nahwu, murojaah sorofnya, balaghah atau yang lainnya itu dengan berbicara gitu. Antum yang sudah bisa berbicara bahasa Arab, ya kembangkan, praktekkan itu gitu. Mau dengan sohib ke, mau dibilang sohib apa ke, terserah. Yang penting saya mau belajar gitu. Saya lagi praktek belajar, ingin mengembangkan diri, ya itu ya salah satu cara terbaik gitu untuk murojaah bagi anak, yaitu tatbik dengan bahasa Arab secara yaumian gitu. Mungkin itu ya Ustaz ya. Karena kan jarak antara terakhir kita belajar dengan nunggu Lipia mungkin, dan di Lipia pun kita nggak bakal, aneh yakin pasti nggak akan 100% ngomong bahasa Arab gitu. Mungkin hanya di dalam kelas gitu. Di luar kelas bisa jadi dengan bahasa Indonesia atau yang lainnya seperti itu. Jadi karena banyak waktu kosong nih, apalagi sekarang kalau udah di rumah, ya jarang kita ngomong bahasa Arab, maka carilah teman untuk kita sama-sama bisa berbicara bahasa Arab gitu untuk murojaah ya ilmu yang udah kita pelajari. Gitu Ustaz. Ya itu alhamdulillah ada Adam Firdaus masuk tuh. Hadiahnya udah telat, Us. Udah expired, Ustaz. Dialihkan ya. Ustaz, mic-nya mati Ustaz. Ustaz Cecep. Oh gitu. Nah, Adam Firdaus. Selamat, antum mendapatkan juara pertama nih dari Ikhwan. Meraih nomor nilai tertinggi. Wajahnya mana wajahnya? Ustaz, bentar. Madam. Aduh, nggak pakai paging apa, Ustaz? Gak apa-apa, gak apa-apa. Mana. Gelap. Ya Allah, Us, mandi, Ya. Us. Gelap ruangan tidak segelap hatimu kan? Nah, Ustaz. Ya udah Adam ya, barakallahu fiik Adam, terus semangat ya. Selamat antum dapat nilai tertinggi dari Ikhwan. Berapa, Ustaz? Padahal ya ada banyak yang ngasal sih kalau nggak tahu. Iya. Katanya lumayan susah katanya. Mau diumumin apa mau japri? Japri aja, Ustaz. Oh, japri ya, nanti dijapri sama Ustaz Rio ya. Masya Allah. Ala kulli hal, ini adalah peluang bagus bagi semuanya. Ya, tryout ini adalah awal untuk melangkah. Jadi bukan akhir. Ya, yang sudah bagus tingkatkan. Yang kurang bagus segera kejar ketinggalan. Ya. Ana jujur aja Ana lagi mempersiapkan sidang tesis S2. Anak kadang tidur jam 11, jam 12 malam, kadang sampai jam 1, bangun jam 3. Ya memang harus seperti itu. Kita harus ngejar tesis, harus selesai. Ya, kita harus mengoreksi setelah bimbingan. Insya Allah, ya, setelah Idul Adha, sidang tesisnya. Jadi kita sama-sama belajar ini. Sama-sama belajar. Kalau kita punya cita-cita, ya harus dikejar lah. Jangan bermalas-malasan. Ya, buka buku, sampai nanti tes ujian, antum udah gempur habis itu buku-buku bahasa Arab dan buku-buku yang akan dikeluar di Lipia. Begitu Ustaz Muhammad Rio, sahih kan? Nah, Ustaz, Perjuangan kalau ya. punya sohib yang udah belajar di Lipia, kakak kelas atau bagaimana, bisa dipinjem tuh buku edatnya. Itu kayak masuk Lipia itu saat kemarin, loh, kok ini anak belajar yang anak kemarin dites dengannya gitu. Iya. Jadi, anak mempelajari apa yang kemarin anak dites gitu. Loh, kok gitu? Dan yang lebih penting lagi adalah antum belajar untuk Lipia secara tidak langsung, antum belajar untuk semuanya. Belajar untuk Madinah itu kan sama aja, pelajarannya mirip-mirip, untuk Mesir juga gitu. Jadi
belajar untuk Lipia bukan hanya untuk Lipia, tapi untuk ilmu syar'i itu sendiri. Baik, mungkin itu saja ya sementara dari Ana. Ustaz Muhammad Rio, kami tunggu jadwal dari antum ya. Kapan antum siapnya nanti kabari aja, sehingga bisa di-share ke teman-teman untuk lanjutkan pembahasan. Ya. Besok, Seth. Gimana, Seth, besok? Besok, jam berapa besok? Soalnya kan masih anget. Ya, boleh jam berapa besok? Kebetulan pagi Ana ada dawam, Seth. Jadi siang kali ya. Jam 1 mungkin. Ya, mudah-mudahan nggak pada ngantuk lah ya. Tapi Atau untuk sore. semangat belajar nggak ada kata ngantuk. Hilangkan rasa ngantuk. Nggak boleh manja, nggak boleh malas. Ya, Masya Allah ini. Ya, kalau kita baru belajarnya aja malas gitu ya, bagaimana kita akan berjuang ke depannya? Baik, kita ngikut aja ya apa yang diberikan oleh Ustadz Rio. KZA siapkan untuk pengumuman dan ingat Ya. link Zoom-nya sama saja. Jadi walaupun ada Ya. pengumuman, masuk aja ke Zoom yang sama. Ya, para akhwat, ikhwan dan akhwat. Baik, mungkin ini dari Ana ya, ditutup oleh KZA selaku host dari Hunapa Center. Ya. Ya, alhamdulillah materi terkait pembahasan tryout tadi pagi dan juga pengumuman hasil yang tryout yang juara pertama dimenangkan oleh Adam Firdaus. Dan saya juga mengucapkan jazakallah khairan kepada pemateri. Jazakallah khairan. Dan yang juga akhwatnya disebutkan juga KZA. Adam Firdaus dan yang akhwatnya tadi siapa? akhwatnya tadi siapa ya? Lupa saya. Dewinta. Oh, Dewinda. Untuk ikhwannya yaitu Adam Firdaus dan untuk akhwatnya Dewinda. Dewinta. Oh. Iya, nah. Baik, silakan tutup. Ya, saya sebagai pembawa acara juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para peserta yang hadir pada malam hari ini. Dan saya mohon maaf bila ada salah selama kegiatan ini baik dari kata dan perbuatan. Akhir kata, mari kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.